Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini pada subbab yang ke-17 yaitu troubleshooting teknik. Teknik troubleshoot, teknik pemecahan masalah pada rangkaian transistor. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Ini subbab yang ke-17. Jadi, troubleshooting teknik atau teknik troubleshoot atau pemecahan masalah yang ada pada rangkaian transistor. Oke, langsung saja. The art of troubleshooting is such a broad topic. eh, Seni troubleshoot ini merupakan topik yang sangat luas. That the full range of possibilities, that the full range of possibilities and technique cannot be covered in a few section of a book. Jadi semua kemungkinan troubleshoot ya dan teknik troubleshoot ini tidak dapat dibahas pada buku ini, pada slide ini. Mungkin hanya beberapa saja. However, the practitioner should be aware of a few basic maneuver and measurement that can isolate the problem area and possibly identify a solution. Jadi bagaimanapun juga seorang praktisi elektronika harus menyadari atau harus tahu beberapa metode a few basic maneuver, beberapa metode dasar dan pengukuran. Jadi seperti itu. Metode dasar dan pengukuran dasar. Mungkin seperti kemarin ada pembagi tegangan, hukum Ohm seperti itu. Mungkin pengukuran di sini adalah pengukuran tegangan, pengukuran resistor, nilai resistor. Jadi seperti itu. Mungkin pengukuran cara mengukur tegangan itu seperti apa, seperti itu. Itu salah satu teknik pengukuran dasar that can isolate the problem area, yang dapat di mana dengan pengetahuan dasar tersebut seorang praktisi elektronika dapat menemukan menemukan di mana masalahnya and possibly identify a solution, dan mungkin lebih jauh lagi dapat menentukan atau menemukan solusinya. Jadi ini harus diapakan dengan problem seperti ini, solusinya seperti apa. Nah, seorang praktisi itu setidaknya bisa untuk melakukan hal tersebut. Quite obviously, the first step in being able to troubleshoot a network is to fully understand the behavior of a network and to have some idea of the expected voltage and current level. Cukup jelas ya. Langkah pertama yang dapat sebentar. Langkah pertama untuk dapat melakukan troubleshoot dari suatu rangkaian elektronika itu adalah harus paham secara menyeluruh cara kerja behavior, ini cara kerja ya. Jadi untuk melakukan troubleshoot pada suatu rangkaian elektronika, seorang praktisi elektronika itu harus paham secara menyeluruh cara kerja dari suatu rangkaian. And di sini and to have some idea of expected voltage and current level, dan tahu dan mengetahui arus yang seharusnya atau arus yang diinginkan dan tegangan yang diinginkan, atau arus dan tegangan yang seharusnya terukur pada suatu titik tertentu. Umpamanya seharusnya tegangan yang terukur pada titik VC itu sekian, dan seharusnya tegangan yang terukur pada titik VE itu sekian. Seharusnya arus yang ada pada kolektor atau IC itu sekian. Seharusnya arus IB-nya sekian. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Jadi setidaknya dia memiliki atau mengetahui ya arus dan tegangan yang seharusnya ada pada rangkaian tersebut. Tentunya dia harus mengidentifikasi, oh ini rangkaiannya seperti ini. For the transistor in the active region, untuk transistor yang bekerja pada daerah aktif,
The most important measurable DC level is the base to emitter voltage. Pada transistor yang bekerja pada daerah aktif, yang paling penting saya ulangi lagi, nilai tegangan DC yang paling penting Anda ketahui dan dapat diukur itu adalah tegangan VBE. Di sini ya. Untuk transistor yang bekerja pada daerah aktif, tegangan yang paling penting harus Anda ketahui adalah tegangan VBE. VBE di sini. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya VBE itu ekuivalen atau sama dengan 0,7 volt. For an on transistor, the voltage VBE should be in the neighborhood of 0.7 volt. Untuk transistor yang dalam kondisi on, tegangan VBE-nya itu harus plus minus atau kurang lebih 0,7 volt. Mungkin 0,6 sampai 0,7, jadi seperti itu. Untuk transistor yang bekerja pada daerah aktif itu sudah pasti harus ya. Harus pada saat dia bekerja, VBE-nya harus tegangannya kisaran atau sekitar 0,7. Begitu juga saturasi ya. Karena VBE-nya on, karena transistornya on dan VBE-nya tegangannya kurang lebih 0,7. Oke, kita lanjutkan di sini. The proper connection for measuring VBE appear in figure 4.92. Jadi di gambar 4.92 ini merupakan cara mengukur tegangan VBE yang benar. Cara mengukur tegangan VBE yang benar. Yang positif, kabel positif ini biasanya merah terhubung dengan B. Yang negatif ini kabel hitam biasanya terhubung dengan E. Note that the positive red lead is connected to the base terminal for NPN transistor and the negative black lead to the emitter terminal yang saya sebutkan tadi ya. Yang kabel positif, yang merah terhubung dengan basis, yang hitam pada negatif ini terhubung dengan emitter. Itu untuk transistor NPN ya. Hitam ini di sini, yang negatif ini kabelnya hitam biasanya terhubung dengan emitter. Ini untuk transistor NPN. Any reading totally different from the expected level of about 0.7 volt. Jadi jika ada pembacaan atau hasil pengukuran yang berbeda, yang sangat berbeda dengan nilai yang diharapkan yaitu 0,7 volt, seperti tegangannya 0 volt, 4 volt atau 12 volt, atau nilainya negatif, ini untuk transistor NPN ya, untuk transistor NPN would be suspected and the device or network connection should be checked. Jadi pada hasil pengukuran yang nilainya tidak sesuai dengan 0,7 atau berbeda ya, tadi disebutkan berbeda atau tidak sama dengan 0,7, contohnya 0 volt, 4 volt atau 12 volt, atau nilai negatif minus 4 volt, minus 12 volt, maka itu harus dicurigai. Nah ini kenapa kok tidak 0,7 atau 0,6 sampai 0,7? Itu harus dicurigai dan transistornya and the device dan transistor atau koneksi atau sambungannya harus dicek. Apakah transistornya masih normal? Apakah sambungan atau wiringnya itu tidak ada yang terputus? Jadi seperti itu. Standarnya VBE 0,7 untuk bahan semikonduktor silikon, untuk germanium 0,3, untuk GaAs 1,2. Nah ini yang sering mungkin kita pakai 0,7 ya, yang sering, yang banyak di pasaran. Untuk transistor PNP ini sedikit berbeda. Untuk PNP, the same connection can be used. Jadi cara mengukur seperti ini bisa kita gunakan. Yang plus ini ke kaki basis,
kabel merah, yang main kabel hitam ini ke kaki emitor. Tetapi, but a negative reading should be expected. Tetapi hasilnya biasanya negatif, nggak masalah. Itu untuk transistor PNP. Kalau PNP hasil VBE-nya negatif dengan cara pengukuran yang sama dengan NPN. Oke, selanjutnya a voltage level of equal importance is the collector to emitter voltage, atau di sini biasanya disebut VCE ya, VCE. Recall from, jadi nilai tegangan lain yang sama pentingnya dengan VBE yaitu tegangan VCE. Di samping VBE ada VCE. Di sini tadi kita sudah membahas VBE-nya, sekarang VCE yang sama-sama pentingnya. Recall from the general characteristic of a BJT that level of VCE in the neighborhood of 0.3 suggests a saturated devices. Jadi kita ingat dulu pada beberapa video sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya karakteristik dari transistor itu salah satunya adalah dia memiliki nilai VCE sama dengan 0,3 volt. Sama dengan atau sekitar 0,3 volt lebih tepatnya ya. Jadi sekitar 0,3 volt. Nah, kita asumsikan bahwasannya transistor ini bekerja pada daerah saturasi. Nah, VCE ini biasanya kalau dia masuk pada daerah saturasi, dia disebut dengan VCE sat kan ya. Nilainya 0,3 ke bawah. 0,3 ke bawah. Atau pada umumnya kurang lebih 0,3 volt. A condition that should not exist unless it is being employed in switching mode. Daerah saturasi ini atau daerah kerja saturasi ini merupakan sebuah kondisi atau sebuah daerah kerja. Di sini diistilahkan sebuah kondisi di mana kondisi saturasi atau daerah kerja saturasi ini tidak ada kecuali dia digunakan untuk switching atau transistornya berada pada mode switching. Sudah dibahas pada subtopik sebelumnya ya. Jadi transistor pada saat kita gunakan sebagai rangkaian switching itu dia bekerja pada dua daerah. Kalau tidak cut off, ya daerah saturasi. Jadi seperti itu. Untuk tadi yang dijelaskan nilai VCE saat pada daerah saturasi atau pada saat dia bekerja pada daerah saturasi itu nilainya 0,3, umumnya 0,3 atau kurang lebih ya, atau kurang lebih 0,3. Jadi tidak pas gitu, mungkin 0,29, mungkin 0,31, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi saturasi ini digunakan untuk transistor yang bekerja sebagai switching atau mode switching. On off. Pada saat on dia masuk pada daerah saturasi, pada saat off transistornya dia masuk pada daerah cut off. Jadi seperti itu. For the typical transistor amplifier in active region, untuk transistor pada umumnya ya, atau penguatan transistor pada umumnya yang dia di mana bekerja pada daerah saturasi, nilai VCE itu biasanya sekitar 25% sampai 75% dari nilai VCC. Jadi ini kita punya transistor ya, TR, dia bekerja pada daerah aktif atau dia bekerja pada daerah linier. Maka nilai VCE ini tidak 0,3 lagi. Nah, 0,3 ini kan dia bekerja pada saat transistor itu bekerja pada saat atau pada daerah saturasi untuk 0,3. Nah, untuk transistor yang bekerja pada daerah aktif, nilai VCE-nya itu sekitar
Di sini ya, ini catatan penting, sekitar 25% sampai 75% dari tegangan VCC. Anggap saja VCC-nya 10 volt di sini ya. Anggap saja VCC-nya sama dengan 10 volt. Maka VCE-nya pada daerah aktif ya, VCE-nya itu sama dengan 2,5 volt sampai 7,5 volt di sini. Kemungkinannya seperti itu. Nah, pada daerah saturasi VCE-nya kurang lebih 0,3. Pada daerah aktif, transistornya jika bekerja pada daerah aktif, maka VCE-nya sama dengan 25% sampai 75% dari VCC. Saya contohkan tadi seperti ini, VCC-nya 10 volt, maka VCE-nya 2,5 sampai 7,5 volt. Nah, umpamanya VCC-nya saya naikkan jadi 20 volt, akan mengikuti gitu saja ya. Mengikuti 25% sampai 75% dari VCC. Jadi seperti itu. Pada saat cut off, nilai VCE-nya berapa kira-kira? Pada saat cut off. Nah, pada saat cut off, nilai VCE-nya sama dengan VCC. Nah, itu. Pada saat cut off atau pada saat transistornya pada daerah cut off atau off saja dia, maka VCE sama dengan VCC. Ini perlu diingat juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu cara mengukur nilai VCE ya. Yang positif di kaki kolektor, yang negatif di kaki emitor. For VCC 20 volt, jadi ini contoh ya, contoh untuk VCC tegangannya sama dengan 20 volt, a reading of VCE of 1 volt to 2 volt atau from 18 volt to 20 volt as measured in figure 4.93 is certainly an uncommon result. Jadi sampai sini dulu. Jika ini kita umpamakan ya VCC-nya 20 volt, VCC-nya 20 volt. Pembacaan nilai VCE dengan cara seperti ini, pembacaan VCE dengan cara seperti ini, jika menghasilkan 1 volt sampai sekitar 1 volt sampai 2 volt atau 18 volt sampai 20 volt, maka tentunya hasil ini adalah hasil yang tidak umum. Jadi janggal dengan hasil ini, Anda harus janggal. Jadi seperti itu. And unless the device was knowingly designed for this response, kecuali memang rangkaian transistornya dibuat seperti itu. Dari sananya, dari desainnya memang dibuat seperti itu. The design and operation should be investigated. Jadi dengan kondisi di atas ya, jika tegangan VCC-nya 20 volt, ternyata VCE-nya terbaca 1 sampai 2 volt atau 18 sampai 20 volt, maka rangkaian tersebut harus dicek lagi, diinvestigasi atau dicek. If VCE sama dengan 20 volt with VCC 20 volt, at least two possibilities exist. Jadi pada saat nilai VCE-nya 20 volt dengan nilai VCC sama 20 volt, maka setidaknya ada dua kemungkinan di sini. Ada dua kemungkinan masalah yang muncul di sini. Either the device BJT is damaged and has the characteristic of an open circuit between collector and emitter terminal. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang transistornya rusak. Dan ya, ini belum yang kedua. Memang transistornya rusak dan memiliki karakteristik open circuit. Jadi transistornya itu seperti saklar yang terbuka atau seperti rangkaian yang terbuka antara kolektor dan emitor. Atau ini yang kedua, ini yang pertama tadi ya. Atau ini yang nomor 2, a connection in the collector emitter or base emitter circuit loop is open as shown in figure 4.94. Atau sambungan ya
atau sambungan pada kolektor emitor pada CE atau pada basis emitor itu terputus, is open itu terputus, seperti halnya pada gambar 494. Ini gambar 494. Jadi sambungan yang ada pada kolektor emitor di sini ya, kolektor di sini kolektor itu terputus. Begitu juga sambungan atau koneksi yang ada di basis ini juga terputus. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jika Anda mengukur tegangan VCE-nya sama dengan 20 volt, sedangkan VCC-nya juga 20 volt, maka di situ setidaknya ada dua kemungkinan. Yang pertama, transistornya memang rusak dan transistor tersebut memiliki karakteristik open circuit, atau transistornya memang open ya, open circuit atau terbuka antara kolektor dan emitor. Atau kalau open circuit, kemarin pada beberapa video terdahulu, open circuit ini menunjukkan bahwasannya resistansi yang ada pada kolektor emitor itu resistansinya sangat tinggi. Di contoh kemarin 500K, mungkin bisa lebih. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dia dianggap sebagai open circuit. Yang kedua, jalur atau koneksi ya, jalur ya biasanya. Jalur pada kaki kolektor terhadap emitor, atau kita sebut jalur pada kaki kolektor, itu ada yang terputus. Di sini, yang nyambung dengan kaki kolektor ini ada yang terputus. Atau jalur yang nyambung dengan kaki basis ini terputus. Nah, di mana dengan kondisi jalur yang terputus tersebut akan menghasilkan nilai IC, di mana kedua kondisi tersebut akan menghasilkan nilai IC sebesar 0 mA. Sudah pasti. Dengan terputusnya seperti ini ya, dengan terputusnya seperti ini atau terputus seperti ini, maka nilai IC-nya sama dengan 0. Dengan terputus seperti ini contohnya ya, kita bahas ini dulu. Dengan terputus seperti ini pada kaki kolektornya, maka nggak ada arus yang mengalir di sini otomatis, maka IC-nya 0 mA. Begitu juga dengan terputus seperti ini pada kaki basis. Nah, pada saat arus IB-nya akan mengalir, karena dalam kondisi terputus, maka IC-nya juga 0. Ingat, IC merupakan fungsi dari IB. IC sama dengan beta kali IB. Jika IB-nya tidak masuk pada kaki basis, maka IC-nya otomatis 0. Dan otomatis VRC sama dengan 0 di sini. Karena arus yang mengalir di sini nggak ada, maka VRC-nya sama dengan 0. In figure 4.94, the black lead of the voltmeter is connected to the common ground of the supply. Jadi seperti pada umumnya ya, kabel yang hitam, yang negatif ini terhubung dengan ground. Groundnya supply maksudnya, atau ground saja sudah cukup. And the red lead to the bottom terminal of resistor. Jadi yang kaki positif di voltmeter ini, avometer ini, kabelnya merah terhubung dengan kaki bawahnya RC. Jadi terhubung dengan ini. Saya kasih tanda merah. Jadi yang merah, kaki positifnya voltmeter ini terhubung dengan kaki bawahnya RC ini. Jadi seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, maka ada dua kemungkinan itu tadi ya. Anda bisa cek. Oke, kita lanjutkan. The absence of collector current and a consequent zero voltage drop across RC will result in a reading of 20 volt. Jadi dengan tidak adanya arus kolektor, yaitu IC-nya tadi sama dengan 0 mA, 0 ya, 0 mA, dan nilai VRC sama dengan 0 volt, VRC-nya 0 volt, zero voltage drop
across RC itu VRC ya. Voltage drop across RC itu VRC. Nah, istilahnya seperti itu. Maka akan menghasilkan pembacaan pada avometer ini atau multimeter ini sama dengan 20 volt. If the meter is connected between the collector terminal and ground of BCT, the reading will be 0. Jadi apabila yang merah ini terhubung dengan kolektor, ya umpamanya saya kasih seperti ini ya, umpamanya yang kabel merah ini, yang positif ini terhubung dengan kaki kolektor dan yang hitam ini tetap seperti ini, maka hasil pembacaannya adalah 0 volt. Yang terbaca pada avometer itu 0 volt. Because VCC is blocked from the active device by open circuit. Dikarenakan VCC ini dihalangi oleh jalur yang terputus ini, open connection ini, jalur yang terputus. One of the most common error in the laboratory is the use of wrong resistance value for a given design. Jadi hal yang seringkali terjadi, kesalahan yang terjadi pada laboratorium itu adalah kesalahan dalam menggunakan nilai resistor. Bayangkan the impact of using 680 ohm resistor for RB rather than the design value of 680 kilo ohm. Jadi bayangkan efek atau pengaruh, efek dari penggunaan resistor sebesar 680 pada RB. Anggap saja ini ada RB ya. Jadi bayangkan penggunaan resistor sebesar 680 ohm pada RB bukan sebesar 680 kilo ohm yang seharusnya dianjurkan ini. Nah, tentunya arus IB ini akan sangat berbeda antara penggunaan RB, resistor basis sebesar 680 ohm dengan 680 kilo ohm. Nah, ini ada perhitungannya nanti. For VCC 20 volt and fixed bias configuration, the resulting base current will be IB ini ya. Jadi umpamanya nih di lab kita salah dalam membaca kode warna dari resistor, seharusnya yang dianjurkan di rangkaian fixed bias, di sini dicontohkan rangkaian fixed bias tersebut adalah nilainya 680K, tetapi Anda salah membaca warnanya, kode warnanya, sehingga Anda salah memilih resistor yaitu sebesar 680 ohm. Jadi 1/1000-nya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka arus IB-nya sama dengan 20 volt, ini VCC, minus 0,7, ini VBE, per 680. Maka arus IB-nya sebesar ini. Arus IB-nya 28,4 miliampere. Jadi miliampere ini besar sekali untuk arus IB. Nah, bukan yang diharapkan, yang seharusnya diharapkan yaitu 28,4 mikroampere. Kalau kita menggunakan 680K, maka hasilnya ini. Jika RB sama dengan 680K, maka hasil IB-nya 28,4 mikroampere. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat besar, yang sangat signifikan. A base current of 28.4 mA would certainly place the design in saturation region. Jadi arus basis sebesar 28,4 mA pasti akan menempatkan transistor tersebut pada daerah kerja saturasi. And possibly damage the device, dan mungkin akan merusak transistor. Because actual resistor values are often different from the nominal color code value. Karena biasanya nilai sesungguhnya, nilai asli dari resistor itu kadang berbeda dengan warnanya ya, dengan kode warnanya. Recall the common tolerance level for resistive
elemen. Jadi ingat kembali toleransi yang umum yang ada pada resistor. It is time well spent to measure a resistor before inserting it in the network. Jadi alangkah baiknya ya. Jadi di samping Anda mungkin sudah terbiasa membaca kode warna dari resistor dan biasanya pas nilainya, ada baiknya Anda juga cross check lagi dengan menggunakan avometer atau di situ ohmmeter, boleh ohmmeter atau yang umum biasanya avometer. Anda gunakan avometer, Anda ukur nilai resistansi dari resistor tersebut dengan avometer. Biar sebagai cross check ya, biar untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya yang Anda baca, kode warna yang Anda baca itu sesuai dengan hasil pengukuran. Jika salah, umpamanya ini dengan kondisi avometernya normal ya. Jika hasil pembacaan Anda menggunakan kode warna itu berbeda dengan avo, maka ikutilah hasil pembacaan avometer. Jadi seperti itu. Itu sebagai cross check ya. Biar aman rangkaian Anda nanti. The result is measurement closer to the theoretical level and some ensuring that the correct resistance value is being employed. Maka hasilnya akan sama atau hampir sama dengan teorinya. Nilai IB-nya hampir sama dengan teorinya. Kenapa hampir sama? Karena di situ terdapat toleransi, nilai toleransi dari resistor. Dan sebagai jaminan bahwasannya resistor yang Anda gunakan ini adalah resistor yang benar sesuai dengan perhitungan Anda. Oke, untuk paragraf selanjutnya akan kita lanjutkan pada video bagian yang kedua atau part yang kedua. Terima kasih.